Shalom Bethlehemers yang dikasihi Tuhan, saya Rika dan suami saya Andre menyapa Bapak Ibu sekalian dari kota Berlin, Jerman. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Doa kami Bapak Ibu sekalian sehat, diberkati dan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Arif yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk semua jemaat Bethlehem melalui HBLM yang terus dengan setia mensupport pelayanan misi kami di Jerman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti tema yang sedang kita belajar bersama-sama, yaitu autentik. Saya beri judul khotbah saya hari ini, Authentic Relationship with God. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, saya dan suami saya adalah pasangan misionari utusan GSJ Indonesia untuk merintis gereja di kota Berlin. Jadi saya akan menghubungkan tema Authentic Relationship with God ini dengan misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sepakat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Kita terpanggil untuk terlibat dalam misi. Ada banyak cara untuk terlibat dalam misi. Kita bisa memberi bagi misi. Kita bisa mendoakan jiwa-jiwa. Kita bisa mensupport proyek-proyek misi. Tetapi yang paling basic, kita semua dipanggil untuk menyaksikan Yesus kepada dunia melalui keseharian kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saya tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus dari ayat ini, namun Tuhan kembali mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Pengikut Yesus pertama kali dipanggil sebagai orang Kristen di kota Antioquia, dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen atau Kristus kecil. Karena mereka berbicara seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, bersikap seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Sehingga orang-orang melihat Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, kita semua sebagai orang Kristen juga dipanggil menjadi saksi Yesus, menceritakan, menyaksikan Kristus kepada dunia. Jadi secara simpel kita semua ditugaskan, dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Yesus melalui pengalaman kita, pengetahuan kita, pengenalan kita sendiri akan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab. Tokoh ini adalah orang yang luar biasa sekali. Dia menulis 14 kitab dari 27 kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Dan tokoh ini bernama Saulus atau Paulus. Jadi nama asli Paulus sebelum dia bertobat adalah Saulus. Siapakah Paulus? Dia adalah seorang berdarah Yahudi dari suku Benyamin. Dan Alkitab mencatat dia berkebudayaan Yunani, memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia lahir di Tarsus di tanah Kilikia dan dibesarkan di kota Yerusalem. Ketika masa mudanya Paulus ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan seorang ahli Taurat yang sangat terkenal bernama Gamaliel. Pada masa mudanya Paulus ini sangat fanatik menjadi orang Farisi yang mentaati hukum-hukum Taurat dengan sangat detail. Sehingga Paulus ini menjadi seorang yang membenci Yesus dan juga membenci murid-murid Yesus. Kisah Paulus ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 9. Kita akan membaca ayat 1 dan 2 dikatakan, "Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem." Jadi Saulus pembenci Yesus, ingin membinasakan murid-murid Yesus. Tapi kemudian
Kalau kita membaca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, dari pasal 9 sampai akhir ke pasal 28, diceritakan bahwa Saulus ini berubah menjadi Paulus. Pembenci Yesus berubah menjadi pemberita nama Yesus. Penganiaya gereja berubah menjadi seorang perintis gereja yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Paulus ini? Ayat 19 sampai 21 dan ayat 28 sampai 29 masih dalam pasal yang sama Kisah Para Rasul. Ayat pasal 9 dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Dan Saulus tetap bersama-sama dengan murid di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 di ayat 1 dan 2 dikatakan Paulus membenci Yesus dan ingin membinasakan murid-murid Yesus. Namun selang 17 pasal kemudian dikatakan Paulus ini dengan berani memberitakan nama Yesus. Dia memberitakan bahwa Yesus ada Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa pembenci Yesus berubah menjadi pemberita Injil yang luar biasa? Kenapa penganiaya murid-murid Yesus menjadi saksi Kristus yang berani? Ini yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ayat 3-6 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus aku perbuat. Jadi ini yang terjadi kepada Paulus ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Membawa surat dari imam besar untuk membunuh semua murid-murid Yesus. Yesus datang menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Paulus dan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan saat itu ketika cahaya yang luar biasa itu memancar dan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Paulus. Paulus ini menjadi buta, dia tidak bisa melihat. Dan Yesus berkata, engkau akan bertemu dengan seorang murid, dia akan mendoakan engkau dan engkau akan sembuh. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan seorang murid bernama Ananias mendoakan Paulus. Sehingga Paulus kemudian dicelikan matanya kembali melihat. Dan akhirnya dia percaya Yesus adalah Tuhan. Paulus yang tadi membenci Yesus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ayat 18, Kisah Para Rasul 9 ayat 18 berkata, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Paulus menaruh iman percaya kepada Yesus. Dan kita belajar di sini ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupan Paulus sehingga orang yang jahat ini dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus yang luar biasa, memberitakan nama Yesus ke bangsa-bangsa. Kita semua dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kesaksian yang efektif muncul dari hubungan yang otentik dengan Tuhan. Kesaksian yang efektif muncul dari hubungan yang nyata, yang asli dengan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Paulus yang diubahkan karena perjumpaannya dengan Yesus. Seringkali kita bertanya atau bingung bagaimana caranya saya bisa menceritakan Yesus. Bagaimana saya bisa mengajak orang datang ke gereja. Bagaimana saya bisa ngajak teman saya join ikut live group. Seringkali kita sibuk dengan metode penginjilan.
Sehingga kita lupa ada yang paling basic, bahwa kita harus memiliki authentic relationship dengan Tuhan. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita erat dan dekat dengan Tuhan, bersaksi dan mendoakan orang itu muncul secara natural dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau saudara mau jadi saksi Kristus yang efektif, pastikan kita memiliki hubungan yang autentik, yang asli, yang real dengan Tuhan. Kita nggak bisa bersaksi dari kata orang. Kita nggak bisa bersaksi dari pengalaman orang lain. Kesaksian yang powerful muncul dari hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang natural. Bukan diprogramkan, bukan direncanakan. Kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Seperti saya punya tetangga, teman baik saya orang Turki. Ketika saya bermain ke rumahnya dan dia cerita tentang problemnya, saya bisa secara natural bertanya, bolehkah saya berdoa kepada kamu? Dan karena saya Kristen, saya percaya Yesus, boleh saya berdoa dalam nama Yesus. Dan teman saya ini orang Turki, meskipun dia bukan Kristen, dia bersedia didoakan dalam nama Yesus. Itu muncul secara natural karena Yesus bekerja di dalam diri saya. Suami saya punya teman orang Jerman di tempat dia jadi volunteer dalam tugas sosial. Satu kali temannya Jerman ini bilang, dulu saya ke gereja waktu saya masih muda. Tapi ketika saya melihat pendeta melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya saya nggak lagi mau datang ke gereja. Dan saya nggak lagi mau percaya kepada Yesus. Kemudian suami saya berkata kepada teman Jermannya ini, pendeta atau gereja bisa berbuat salah, bisa mengecewakan karena mereka manusia. Tetapi kalau kamu mengenal Yesus yang sesungguhnya, memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Yesus, maka kamu akan mengalami Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Saya mengalaminya sendiri dalam hidup saya. Yesus itu baik, Yesus itu setia. Dia Allah yang penuh kasih. Kita bisa dengan natural dan confident menceritakan tentang Yesus karena kita memiliki hubungan yang sebenarnya, yang asli, yang autentik dengan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, hubungan yang otentik, yang menghasilkan kesaksian yang efektif adalah hubungan yang dimulai dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Hubungan yang otentik dengan Tuhan dimulai dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa artinya? Kalau kita kembali kepada kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Kejadian 3 ayat 8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, jatuh ke dalam dosa, waktu mereka mendengar Tuhan datang mengunjungi mereka di Taman Eden, mereka bersembunyi ketakutan. Itu artinya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan. Artinya, apa artinya hubungan yang asli, yang otentik? Artinya kita tuh sangat dekat dengan Tuhan. Manusia bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan berbicara kepada manusia. Tuhan berjalan bersama dengan manusia. Dan sebaliknya, manusia menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Manusia tidak merasa takut dengan Tuhan. Manusia bisa mendengar suara Tuhan. Manusia bisa berbicara dengan Tuhan. Hubungan yang asli ditunjukkan dengan pengalaman yang real bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Namun dosa merusak hubungan tersebut. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat hubungan yang autentik, yang asli dengan Tuhan dan manusia menjadi rusak. Manusia menjadi disconnected dengan Tuhan, sang sumber kehidupan dan sang sumber kuasa karena dosa.
Karena dosa manusia nggak kenal Tuhan, nggak ngalami Tuhan, nggak merasakan Tuhan. Dan satu-satunya mengembalikan hubungan yang rusak ini adalah dengan pertobatan dan dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sehingga kita bersatu kembali dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Paulus dibesarkan dalam ajaran Taurat yang sangat ketat. Dia mentaati semua tradisi-tradisi Yahudi dengan sangat ketat. Namun semuanya itu tidak bisa memulihkan hubungannya sebagai manusia yang sudah rusak dengan Tuhan. Hanya ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Paulus mengalami hubungan yang sejati yang dipulihkan. Dan Tuhan mengubahkan kehidupan Paulus menjadi alat yang luar biasa menyaksikan Kristus kepada dunia. Hari ini saya men-challenge kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian mengikuti kebaktian ini baik online maupun onsite. Kalau engkau belum membuat keputusan, menaruh imanmu percaya kepada Yesus, Tuhan memanggil engkau hari ini. Datang kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memohon pengampunan atas dosamu, maka engkau akan mengalami pemulihan. Hubunganmu akan bersatu kembali dengan Tuhan, bersatu dengan Sang Sumber kehidupan, sumber kuasa dan sumber berkat. Dan Tuhan ingin memakai hidup saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin udah Kristen KTP, Kristen setengah-setengah, mungkin percaya Yesus sebagai orang baik, pengajar moral yang baik, pengajar agama. Hari ini Tuhan memanggil engkau untuk memiliki hubungan yang autentik, yang asli, bersatu kembali dengan Tuhan. Engkau harus menaruh imanmu, percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat yang merupakan sumber kehidupan. Maka Tuhan akan memberkati engkau, mengubahkan engkau, dan memakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya dan suami saya merintis gereja di Berlin. Kami punya 4 orang sebagai core team dalam perintisan gereja kami. Seorang ibu yang sudah cukup senior bernama Ibu Vianti Meyer, dan 3 orang muda, Brian, jemaat dari Gereja Bethlehem, dan si kembar Aldi dan Aldo. Mereka masih muda, umur 20-21 tahun. Tetapi mereka mau memberi hidup mereka buat Tuhan. Mau jadi teamwork, bekerja bersama-sama untuk bisa memberitakan Injil bagi bangsa Jerman. Untuk bisa membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Dulu mereka panggil saya Pastor Rika, sekarang mereka panggil saya Tante Rika. Suami saya dipanggil Om Andre, mereka panggil saya Pastor hanya kalau di gereja. I'm okay with that. Karena supaya anak-anak bisa merasakan di perantauan punya orang tua. Jadi saya sangat senang banget kalau anak-anak muda ini nanya, Om, Tante, kasih ide dong, kasih tips gimana caranya bisa punya teman banyak orang Jerman. Om, Tante, doakan gimana caranya saya pengen ngajak teman Jerman saya bisa datang ke live group. Om, Tante, doain saya mau ketemu teman saya orang Jerman atau orang Prancis. Kami mau main voli bareng, mau berenang di danau bareng. Doakan saya bisa ngajak mereka datang kepada Tuhan. Saya sangat senang melihat anak-anak muda yang di tengah kesibukan mereka, sekolah, kuliah, mau beri waktu mereka untuk Tuhan, beri hidup mereka untuk memberitakan Injil, beri hidup mereka untuk melayani teman-teman di live group. Kenapa orang-orang muda ini begitu antusias? Karena mereka memiliki hubungan yang autentik dengan Yesus. Ketika mereka percaya sungguh-sungguh, pasti mereka terkonek dengan Tuhan, Sang Sumber Kuasa. Kalau kita terkonek dengan Tuhan, irama hati Tuhan berdetak di dalam hati kita. Dan hati Tuhan adalah misi. Hati Tuhan adalah ingin melihat semua suku, kaum, dan bahasa menjadi murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kesaksian yang efektif hanya muncul dari hubungan yang autentik dengan Tuhan. Kalau kita mau punya hubungan yang autentik dengan Tuhan, kita harus memulainya dengan yang iman yang sungguh-sungguh. Percaya Yesus adalah Tuhan. Dan yang berikutnya, tidak cukup hanya iman yang sungguh-sungguh. Authentic relationship akan muncul ketika kita membangun iman kita dengan komitmen setia kepada Tuhan. Hubungan yang autentik dengan Tuhan dibangun dengan komitmen. Kita memulainya dengan iman dan kita membangunnya dengan komitmen untuk terus setia kepada Tuhan. Apa artinya berkomitmen kepada Yesus? Artinya kita terus beriman kepada Yesus dalam segala waktu.
dalam segala kondisi, dalam setiap musim kehidupan, dalam happy season, dalam bad season, kita mau setia kepada Yesus. Komitmen artinya kita mau percaya dan taat kepada firman Tuhan walaupun kita tidak selalu mengerti. Komitmen artinya kita mau tinggal dalam Tuhan walaupun sulit. Dan hubungan yang seperti ini yang dibangun di atas komitmen akan menghasilkan pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa yang akan memberkati orang-orang dan menarik orang datang kepada Yesus. Kalau kita mengikut Yesus hanya karena diberkati, karena enak, karena senang, karena happy, maka iman kita itu tidak otentik. Kalau kita berhenti mengiring Tuhan karena kesulitan, tantangan, dan sakit penyakit, maka hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang otentik. Hubungan yang otentik adalah ketika kita mau terus setia berjalan bersama dengan Tuhan walaupun sulit. Walaupun kita mengalami sakit, kita mau menyembah Tuhan. Walaupun kita mengalami persoalan, kita semakin mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya hubungan seperti ini dengan Tuhan, Allah akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kita akan melihat pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita menyaksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu akan sangat powerful, memberkati orang dan membawa orang datang kepada Yesus. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22 sampai 25? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Paulus mengalami tantangan iman yang luar biasa. Ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan setia, orang-orang benci dia dan ingin membunuh dia. Tetapi Paulus berkomitmen mengikut Yesus dengan setia. Walaupun ada tantangan bahkan mengancam nyawanya, dia tetap mau mengikut Yesus dengan setia. Dan ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh komitmen, Tuhan mengubahkan kehidupan Paulus, memberitakan Injil dengan ajaib dan luar biasa, memberkati banyak orang dengan luar biasa. Satu kali dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Yesus memakai kehidupan Paulus luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat, bahkan sapu tangannya kalau diletakkan atas orang sakit, orang itu sembuh. Lalu anak-anak imam Skewa, anak-anak imam Yahudi waktu melihat Paulus berdoa dalam nama Yesus, mereka juga mau mendoakan orang yang kerasukan setan dengan nama Yesus. Tapi mereka tidak percaya Yesus. Jadi ketika ada orang kerasukan setan, mereka usir setan dalam orang itu dalam nama Yesus. Dan setan dalam orang itu berkata kepada anak-anak imam Skewa, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kamu siapa? Dan apa yang terjadi? Orang ini tidak terlepas dari kerasukan setan, tidak percaya Yesus. Malahan setan di dalam orang itu merasuki anak-anak imam Skewa. Karena kesaksian yang efektif, yang penuh kuasa hanya muncul kalau kita punya hubungan yang autentik dengan Tuhan. Dan hubungan ini adalah hubungan yang dimulai dengan iman percaya Yesus adalah Tuhan. Dan hubungan ini dibangun dengan komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan mengalir dari kehidupan kita. Dan pengalaman kita menjadi powerful untuk memberkati banyak orang. Dan membawa orang datang kepada Yesus. Saya ingin mengakhiri firman ini dengan kesaksian pelayanan kami di Berlin. Bulan Maret yang lalu saya berkhotbah dengan tema menjadi terang dunia. Setelah kami mendengarkan khotbah bersama dalam live group, kami berdiskusi bahwa kita bisa menjadi terang secara personal, kita bisa menjadi terang secara korporat sebagai gereja. Dan saya men-challenge anak-anak muda di gereja kami, meskipun gereja kita kecil, kita berdoa, Tuhan pakai gereja kita menjadi dampak bagi masyarakat. Pada waktu itu baru dimulai perang di Rusia dan Ukraina. Kemudian banyak pengungsi dari Ukraina datang ke Jerman. Tuhan berbicara ke dalam hati saya, lakukan sesuatu untuk pengungsi Ukraina yang datang ke Jerman. Tentu saja kami berdoa banyak untuk situasi di Ukraina dan Rusia. Tapi Tuhan berbicara kepada hati saya, lakukan sesuatu yang real untuk pengungsi Ukraina. Dan saya dapat ide. Saya challenge anak-anak muda di gereja, kita akan kumpulkan kolekte di satu hari Minggu. Dan semua kolekte akan kita salurkan kepada satu family orang Ukraina sebagai hadiah Paskah.
Supaya lewat pemberian kita, mereka diingatkan, diteguhkan, diberitakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan peduli kepada mereka. Ketika kami mulai mau mengumpulkan rencana itu, uang kolekte itu, saya mulai takut. Ada ketakutan di hati saya karena Bapak Ibu, kita harus membayar 100 euro sewa ruangan setiap minggu kami kebaktian. Sedangkan kolekte yang terkumpul setiap minggu tidak menutupi 100 euro yang kami perlukan setiap minggu. Bagaimana kalau kolekte minggu itu tidak dimasukkan dalam kas, malah disalurkan kepada pengungsi Ukraina? Bagaimana kalau kami tidak bisa membayar sewa? Ketika saya mulai ragu dan bimbang, Tuhan ingatkan, kamu sudah berusia 41 tahun. Dan selama 41 tahun engkau mengiring aku menjadi orang Kristen. Pernahkah engkau mengalami aku tidak setia, aku tidak menolong, aku tidak memberkati? Dan saya teringat bagaimana Tuhan itu luar biasa setia dalam kehidupan saya. Akhirnya dengan berani saya putuskan, ayo kita kumpulkan. Tanggal 10 April semua kolekte akan disalurkan ke pengungsi Ukraina. Minggu itu terkumpul 95 euro. Akan kami salurkan ke pengungsi Ukraina. Dan apa yang terjadi? Lewat komitmen kami mentaati kehendak dan perintah Tuhan, kami mengalami hal yang luar biasa. Hari itu tanggal 10 April selesai kebaktian, selesai kolekte dikumpulkan. Ada seorang tamu datang ke gereja kami, dia anak dari pendeta atau gembala sidang sebuah gereja internasional, Berlin International Community Church. Pendetanya misionari dari Amerika, kami kenal keluarga ini. Tiba-tiba dia mampir ke gereja kami dan saya bertanya ada apa? Dan dia bilang, oh saya cuma mampir mau mengucapkan selamat mempersiapkan perayaan Paskah dan mengantarkan ada hadiah dari gereja kami buat gereja kalian. Dan orang ini membawa sebuah amplop sebagai hadiah buat gereja kami dan isinya adalah 1.000 euro. Ketika kami belajar mentaati Tuhan walaupun sulit, belajar taat untuk memberi, menabur, menjadi berkat walaupun kita sendiri merasa kekurangan, komitmen kami untuk berjalan mentaati Tuhan membuat kami mengalami pengalaman yang ajaib. Kami hanya menyalurkan 95 euro, tetapi Tuhan menggerakkan gereja yang lain memberi 1.000 euro kepada kami. Dan ketika saya dan suami saya dan seorang jemaat mengunjungi keluarga Ukraina, kami memberikan hadiah untuk anaknya dan juga 100 euro kepada Ibu Natasha, orang Ukraina ini. Mereka sangat senang menyambut pemberian kami yang kecil ini. Dan ketika saya bilang gereja kami masih kecil, jemaatnya mahasiswa, tetapi anak-anak muda ini mengumpulkan sedikit uang yang mereka punya untuk diberikan kepada kalian. Untuk mengingatkan Tuhan tidak meninggalkan kalian. Allah itu ada, Yesus itu nyata. Mungkin usaha bisnis kalian hancur karena perang di Ukraina, tapi Tuhan setia memelihara kalian. Mama dari Natasha ini gak bisa bahasa Inggris. Dia nangis dan dia berterima kasih dalam bahasa Ukraina. Dan minta disampaikan salam buat anak-anak muda di gereja kami. Dan setiap kali saya menceritakan pengalaman ini kepada orang yang sedang dalam persoalan, kepada orang yang sedang ragu untuk taat kepada Tuhan, kepada orang yang sedang dalam kondisi yang sulit secara finansial, orang merasa diberkati dan melihat, oh iya, Allah itu sungguh real dan nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki hubungan yang asli, yang sejati, yang autentik dengan Tuhan, yang dimulai dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang dibangun dengan komitmen tetap setia dalam keadaan apapun, taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang ajaib, yang ketika kita saksikan kepada orang lain menjadi begitu powerful, memberkati dan menarik orang datang kepada Tuhan. Semua orang dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan kesaksian yang efektif muncul dari hubungan yang sejati, yang autentik dengan Tuhan. Kalau kita mau punya hubungan yang sejati, yang autentik dengan Tuhan, mulai dengan iman yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Dan bangun dengan komitmen dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita.